Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita bertemu dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 9. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, pastikan ruangan tempat belajar kalian sudah bersih dan nyaman, agar kalian bisa menerima pembelajaran dengan baik. Oke, langsung kita simak saja apa itu teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ini adalah materi pertama yang akan kalian dapatkan di kelas 9. Oke, langsung kita lihat apa itu teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ini ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini biasanya itu digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan atau penelitian disertai pemecahannya. 2. Pembahasan teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif, sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. 3. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis. Dalam melakukan kegiatan percobaan, ini kamu harus memiliki sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah yang harus dilakukan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Mampu membedakan antara fakta dan opini. B. Memiliki dan mengembangkan rasa keingintahuan. C. Mampu berpendapat secara ilmiah dan kritis. D. Mengembangkan sikap kerjasama, jujur terhadap fakta, disiplin, tekun, dan semangat bekerja. Untuk lebih memahami apa itu teks laporan percobaan, mari kita kerjakan soal berikut. Amati 3 jenis teks berikut ini. Setelah ini akan ada 3 teks yang berbeda jenis. Dari situ kalian harus tahu jenis apakah teks nomor 1, teks nomor 2, dan teks nomor 3. Oke, nanti setiap teks saya akan kasih waktu beberapa menit untuk kalian membaca dan menuliskan jawabannya dalam selembar kertas. Nanti di akhir slide saya akan memberikan penjelasan tentang apa saja 3 teks itu, apa saja 3 jenis teks itu. Oke, yang pertama ada teks 1. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan, besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci, rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi, bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring-kring terletak di setang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta, badanku kecil, tidak cocok dengan sepeda yang besar. Saat mengayuh, kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti kayuhan. Kakiku menggantung di atas pedal bagian bawah. Oke, sudah? Mari kita lanjut ke teks yang nomor 2. Teks 2. Fixed gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol, gear depan, gear belakang, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang tertempel, kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Oke. Sudah, kalian amati teks yang nomor 2. Sudah, mari kita lanjut ke teks yang nomor 3. Teks 3. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya.
Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah, dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara di pasar Indonesia. Pada segmen premium, misalnya merek Converse, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burgers, Salik, Humber, Reds, Patapus, Philips, dan NSU. Oke, sudah teks yang nomor 3. Kalau sudah, kita langsung ke soalnya. Dapatkah kamu melihat perbedaan dari ketiga teks tersebut? Oke, tadi sudah ada 3 teks. Di situ ternyata ada 3 teks. Yang pertama ada teks laporan percobaan, ada teks eksplanasi, dan juga ada teks deskripsi. Kira-kira dari ketiga teks tersebut, mana yang termasuk laporan, mana yang termasuk eksplanasi, dan mana yang termasuk dengan teks deskripsi? Oke, kalian sudah tuliskan jawabannya di kertas? Oke, teks laporan, teks eksplanasi, dan teks deskripsi. Untuk teks deskripsi kita sudah pelajari di kelas 7. Dan teks eksplanasi sudah kita pelajari di kelas 8. Sedangkan untuk teks laporan baru kita pelajari di kelas 9. Oke, kalau sudah kalian tulis semua jawabannya, kita akan lanjut ke pembahasan. Oke, pembahasan. Oke, ternyata untuk teks yang pertama adalah teks deskripsi. Teks deskripsi disajikan dengan penggambaran objek secara jelas seolah-olah pembaca mendengar, melihat, dan merasakan objek yang digambarkan. Kita bisa melihat teks 1. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Di sini kita bisa melihat, seolah-olah melihat apa yang digambarkan oleh penulis. Oh, sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak punya batangan. Besinya berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Karena itu, teks yang nomor 1 ini termasuk dalam teks deskripsi. Oke, sekarang lanjut ke yang nomor 2. Teks nomor 2, jawabannya adalah tentang teks laporan percobaan. Kenapa teks laporan percobaan? Karena di sini penulis telah melakukan pengamatan pada sepeda. Di sini ada kata-kata ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya. Memutar gear depan yang tertempel, kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Dari sini kita tahu bahwa penulis ini telah melakukan praktik atau mengamati tentang kerja sepeda. Karena itu, teks 2 ini termasuk dalam teks laporan percobaan. Untuk teks nomor 3, ini adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu lebih bercerita ke peristiwa alam atau sosial yang pernah terjadi. Dalam hal ini, yang diceritakan adalah tentang peristiwa tentang jenis-jenis sepeda. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Lalu muncullah berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara di pasar Indonesia. Oke, jadi pembahasannya saya ulangi lagi. Yang pertama ada teks 1, ada teks deskripsi. Teks deskripsi disajikan dengan penggambaran objek secara jelas seolah-olah pembaca mendengar, melihat, dan merasakan objek yang digambarkan. Teks 2 adalah teks laporan. Teks laporan disajikan dengan sistematis secara karya ilmiah dan sudah ditulis berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan. Teks 3 adalah teks eksplanasi yang disajikan dengan teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.